Hai teman-teman, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi sama aku Ocha. Buat kalian yang baru gabung atau baru subscribe di channel aku, selamat datang. Dan di episode 22 kali ini, aku bakalan kasih kalian beberapa cara bersaing sehat dengan perempuan-perempuan di luaran sana, yang tentunya bersaingnya tuh versi high value woman, yang bakalan bikin kalian tuh gak cuma dapat cowok aja, tapi juga kalian bisa dapetin berbagai kebaikan di masa depan. Tapi seperti biasa, sebelum masuk ke pembahasan, jangan lupa buat di subscribe terlebih dahulu biar kalian tuh gak ketinggalan sama next episode selanjutnya yang mungkin bakalan relate di kalian dan tentunya akan sangat bermanfaat. Langsung masuk ke cara yang pertama. Biasanya cara ini tuh sebagian sering dilakuin sama cewek-cewek nakal di luar sana. Misalkan cewek-cewek nakal itu biasanya targetnya itu adalah berusaha untuk menjadi sesosok pasangan atau pacar yang keren. Nah, kalian jangan sampai ya, kalian itu harus menargetkan untuk menjadi istri atau pasangan yang baik. Kalian itu harus tahu untuk menjadi pacar yang keren itu sangatlah mudah. Kalian tinggal utamain seru-seruan, kesenangan, foya-foya, dan ditambah sedikit manipulasi sama drama. Itu cowok-cowok udah fix tergila-gila sama kalian. Tapi habis itu apa yang kalian dapetin? Gak ada. Yang kalian dapetin cuma kesenangan doang, kesenangan sesaat. Dan endingnya kalau kamu udah bosan, kamu ya bakalan pergi. Atau malah bisa aja kamu yang malah ditinggalin. Belum lagi pas kalian lagi fokus-fokusnya ngejar kenikmatan dan kesenangan, yang ada kalian itu bisa kejeblos dan terjebak di kehancuran. Udah banyak contohnya, kayak misalkan hamil di luar nikah, kecanduan, ketularan penyakit HIV, AIDS, dan sebagainya. Serem banget pokoknya. Nah, berbeda kalau kalian itu nargetin diri kamu itu untuk menjadi pasangan atau sesosok istri yang baik. Kalian itu nantinya bukan hanya menargetkan kesenangan aja, tapi kalian akan menyiapkan fisik, mental, keuangan, dan keahlian agar bisa membangun keluarga yang positif, yang baik. Kalian itu sadar kalau kalian harus mulai belajar untuk menjadi pasangan yang baik, dan kalian gak akan sembarangan deket sama cowok kecuali yang sudah kalian anggap benar-benar layak untuk menjadi pasangan atau pemimpin di hidup kalian. Kalian harus ingat bahwa cewek-cewek nakal di luar sana tuh gak peduli mau ketemu cowok yang jahat, cowok toksik, cowok yang kerjaannya gak benar, even mau dia penipu sekalipun atau sampai jual narkoba pun, sepanjang si cowok mau, bakalan dideketin juga sama si cewek-cewek nakal tadi. Nah, akibatnya apa? Akibatnya lama-lama hidup si cewek itu tuh bakal dihancurkan perlahan-lahan sama si cowok-cowok yang gak bener itu. Tapi kalau kalian arahkan diri kalian itu untuk menjadi sosok perempuan atau pasangan yang baik, ya otomatis kalian bakalan dijauhkan dari cowok-cowok yang gak bener itu. Gimana, sampai sini paham? Yang kedua, cewek nakal yang hobinya ke bar, buat dugem, buat mabuk, buat party, yang paginya itu duitnya habis, badannya jadi lemas, terus lama-lama bakalan kena sama berbagai macam penyakit. Itu gak banget ya teman-teman. Lifestyle yang seperti ini tuh harus banget kalian hindarin. Gak pergi dugem, gak pergi party bukan berarti kalian itu gak gaul, enggak. Kalian bisa juga pergi ke bar, tapi bar yang aku maksud di sini adalah pull up bar, push up bar, dips bar, and barbell. Ya betul banget. Yang aku maksud di sini adalah olahraga, bukan malah pergi ke bar buat ngancurin badan kalian pakai alkohol, pakai zat-zat yang bikin kalian mabuk. Big no. Kalian pakai bar buat menyehatkan dan menguatkan badan kalian, yang lama-lama hasilnya itu bikin badan kalian bagus, bikin lebih banyak orang dan cowok-cowok tuh kagum sama kalian, dan tentunya bakalan tertarik, suka sama kalian, daripada dibandingkan sama cewek-cewek yang lebih suka pergi ke bar buat mabuk, yang ngerusak dan ngancurin badan mereka. Yang ketiga, cewek-cewek nakal itu biasanya hobinya membendakan pria. Iya, jadi seolah-olah cowok itu dianggapnya benda sama mereka. Dianggapnya ATM berjalan lah atau sebagainya. Menganggap cowok itu hanya untuk dimanfaatkan habis-habisan. Iya benar sih, sekarang enak, tapi di masa depan dia itu bakalan kesulitan membangun hidup yang bahagia karena terlalu menggantungkan hidupnya pada uang dan si cowok tadi. Percaya deh,
Cewek-cewek yang kayak gini tuh kalau udah nikah bakalan selalu ketemu sama yang namanya konflik, sama masalah terus-terusan akibat kebiasaan-kebiasaan buruknya di masa lalu, yang dimana mereka itu terobsesi sama hal itu, yang dipikirannya itu cuma cowok. Padahal apa sih yang sebenarnya mereka banggain dari macarin banyak cowok? Biar dibilang keren. No, kalian itu bukannya terlihat keren, tapi kalian tuh malah kelihatannya itu murah banget. Paling hanya sekedar buat omongan di tongkrongan. Kalian itu harus ingat bahwa hal itu tuh sama sekali gak bakalan bisa bikin hidup kalian tuh makin tambah kaya atau bikin hidup kalian tambah pinter, tambah berkualitas. Enggak, itu sama sekali gak bakalan bisa. Nah, di sini kalian sebagai sosok high value woman yang fokusnya bukan ke cowok aja, bukan ke jumlah cowok yang kalian pacari, tapi lebih ke jumlah karya yang berhasil kalian buat misalnya, atau bisa juga jumlah skill yang kalian kuasai. Sangat jauh berbeda dibandingkan sama jumlah cowok yang kalian pacari yang gak ada sama sekali efek positifnya di kehidupan kalian. Jumlah karya, jumlah skill yang kalian kuasai yang bakalan bikin hidup kalian itu tuh jadi jauh lebih baik. Kalian juga bisa bermanfaat bagi banyak orang, kalian bisa ngelakuin hal positif buat banyak orang, dan timbal baliknya kalian itu bisa dapetin hal-hal yang baik di dalam hidup kalian. Kalian lebih pintar, kalian lebih cerdas, lebih bijaksana, dan tentunya lebih kaya. Kalau di sini ada sebagian dari kalian yang nanya, kok temen gue nakal banget, tapi dia itu kampungan, tapi kok tetap ya bisa punya banyak cowoknya gitu. Sedangkan gue yang berusaha jadi high value woman malah dicuekin. Nah, jawabannya simple. Kalian tinggal tunggu aja 2-3 tahun ke depan, apalagi sampai 5 tahun ke depan mungkin lebih baik. Nah, kalian tuh bakalan makin jelas kok. Cewek-cewek nakal yang sekarang digilai cowok, dipuja-puja sama cowok, hidupnya itu percaya deh bakalan makin merosot. Hidupnya bakalan makin hancur kalau dia itu gak mau berubah. Gak ada lagi cowok yang mau sama dia karena udah pada tahu keburukannya. Kecantikannya itu gak lagi bisa nolong karena dia itu gak disiplin jaga badan. Percaya deh, hidupnya itu bakalan penuh dengan kepahitan, kemarahan, kehancuran kalau dia saat ini tuh gak mau berubah karena dia itu terlalu sibuk sama yang namanya seneng-seneng. Nah, sedangkan kamu, kalau kamu fokus dan kamu konsisten untuk jadi sosok high value woman, dalam 2-3 tahun lagi, kamu yang akan merasakan kenikmatan, karir yang bagus, finansial bagus, badan sehat, dan jangan kaget, kalian itu akan menarik cowok-cowok berkualitas. Seperti kalian itu seolah-olah magnet yang mampu menarik cowok-cowok berkualitas. Jangan kaget juga cowok-cowok bakalan sangat amat tertarik sama kalian dan kasih sinyal sama kalian. Kalian tuh bisa milih yang terbaik dari yang terbaik, bukan hanya yang sekedar mau aja sama kalian. Kejayaan cewek-cewek nakal yang kayak tadi aku sebutin, paling itu hanya bertahan beberapa tahun pas masih mudanya aja. Berbeda dengan kalian yang disiplin, yang konsisten. Percaya deh, kejayaan kalian itu akan bertahan lama, bahkan bisa kalian alami sepanjang hidup kalian. Oke, sampai sini gimana? Kalian paham kan? Kalian itu bukan kurang gaul atau kurang hits. No, kalian tuh high value bad girl. Jarang loh cewek yang punya pemikiran seperti ini. Kenapa aku sebut bad girl? Karena kalian tuh berani ngelakuin hal-hal yang dianggap gak lazim di masyarakat, ngelakuin hal yang gak banyak dilakuin sama cewek-cewek di luaran sana. Kalian tuh mau rajin olahraga, kalian mau rajin belajar, rajin kerja keras, dan banyak bikin karya. Di saat cewek-cewek lain itu hanya mengejar kepuasan dunia dan nafsu sesaat, kesenangan, dan malas-malasan. Nah, kalian itu bad girl yang berkelas karena berani beda, berani mengambil jalan yang sulit. So, pembahasan kali ini mungkin cukup sampai di sini aja. Semoga video ini bisa jadi motivasi buat kalian semua. Subscribe untuk dapetin video lainnya dari aku. See you next episode, teman-teman. Bye!